Halo semua, nama saya Rivaldi Adrian dengan NPM 21067508111. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, seringkali saya bertemu dengan orang yang berpendapat seperti ini. Kenapa sih harus belajar matematika? Emang buat apa matematika? Kan ada kalkulator. Nah, mungkin mereka dulu kesusahan belajar matematika waktu sekolah. Apalagi saat kenal dengan yang namanya kalkulus. Aduh, kalau lihat tulisan kalkulus itu rasanya kayak lihat setan. Padahal cuma lihat katanya aja, belum mempelajari isinya. Angka dan simbol-simbol yang terlihat acak-acakan dan gak jelas, yang kalau dilihat malah bikin kepala panas. Padahal kalkulus itu sebenarnya anugerah untuk peradaban manusia loh. Tanpa kalkulus, mungkin dunia gak bakal jadi seperti ini. Lah, kok bisa? Oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Kalkulus pada awalnya membahas tentang permasalahan integrasi, seperti mencari luas, volume, dan panjang busur. Permasalahan ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh matematikawan Yunani, khususnya Archimedes. Sampai akhirnya dia menemukan rumus luas lingkaran dan volume bola. Namun, matematikawan zaman Yunani dulu belum bisa menyimpulkan kalkulus secara komprehensif. Nah, ratusan tahun kemudian, lahirlah seorang anak muda bernama Newton yang sangat tertarik dengan bidang fisika. Seperti anak muda pada umumnya, dia memiliki banyak pertanyaan tentang dunia. Dia bertanya-tanya tentang gerak, kenapa orbit planet berbentuk elips, dan yang paling terkenal, kenapa benda bisa jatuh ke bawah. Namun, dia tidak bisa memecahkan semua masalah tadi karena keterbatasan teori matematika. Akhirnya, agar bisa menjawab pertanyaannya tentang fisika tadi, dia bereksperimen dengan permasalahan matematika. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang jauh lebih berkembang daripada saat zaman Yunani dulu, dia berhasil mendapatkan penemuan yang kalau kata ilmuwan itu invention that changed the world. Penemuan itu sekarang kita kenal dengan istilah kalkulus, sebuah bahasan atau cabang dalam matematika yang membahas dan mempelajari tentang rate of change atau perubahan. Kalkulus mencakup tentang limit, diferensial, integral, dan deret tak hingga. Nah, dengan penemuan ini, para ilmuwan melihat dunia dengan sudut pandang yang belum pernah digunakan sebelumnya. Penerapan kalkulus dalam dunia saat ini sangatlah banyak, sebanyak bintang di angkasa raya. Mulai dari penerapan ke engineering, kedokteran, astronomi, ekonomi, dan lain-lain. Tidak mungkin untuk menjabarkan semua penerapan kalkulus ini dalam waktu singkat saja. Maka saya akan menyebutkan beberapa. Pertama, untuk pembangunan jembatan, khususnya seperti jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Kalkulus digunakan untuk menghitung elemen gaya yang terjadi di kabel-kabel jembatan, agar tahu bagaimana cara menghandle jembatan ini supaya tidak roboh saat beroperasi. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Kalkulus digunakan untuk menentukan dengan pasti kecepatan pertumbuhan bakteri saat variabel-variabel yang mempengaruhi sistem itu berubah-ubah. Contohnya, Anda tentunya tahu bahwa makanan pasti mengalami pembusukan. Nah, beberapa makanan mengalami pembusukan karena bakteri. Dengan menggunakan kalkulus, para biologis dapat menentukan berapa lama sehingga bakteri ini membuat makanan menjadi busuk. Yang ketiga adalah korporasi dan bisnis. Kalkulus dapat digunakan dalam mengevaluasi data untuk merancang dan menjalankan bisnis plan sehingga jadi lebih akurat. Contohnya, kita bisa dengan mudah menghitung berapa banyak produk yang harus dijual agar mendapatkan keuntungan maksimal tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kemudian, yang keempat, insinyur elektro menggunakan teknik integrasi kalkulus untuk menentukan panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah sangat jauh, sehingga listrik tetap bisa disalurkan. Yang kelima adalah di bidang astronomi, seperti peluncuran satelit, roket, dan misi luar angkasa menjadi mungkin karena kalkulus. Para teknisi bisa menghitung berapa kecepatan, akselerasi, gaya, dan hal lain yang dibutuhkan agar peluncuran keluar angkasa ini berhasil. Seperti yang Anda tahu, satelit ini sangat berpengaruh dalam dunia saat ini, mulai dari komunikasi, internet, sinyal radio, dan televisi, sistem navigasi, dan sebagainya.
Semua hal yang setelah saya sebutkan tadi menjadi possible atau lebih mudah dilakukan karena kalkulus. Bayangkan kalau listrik di rumah Anda sering padam karena masalah kabel yang menghubungkan antar kota. Bukan hanya rumah Anda yang padam, tapi seisi kota gelap semua. Bayangkan kalau hitungan pembangunan jembatan kurang akurat. Bisa-bisa pas macet di atas jembatan, jembatannya bisa roboh. Nah, kemudian bayangkan kalau satelit telepon, internet, navigasi itu tidak ada. Kita komunikasinya pakai apa? Pakai telepon kaleng. Kira-kira kalau nggak ada kalkulus, dunia jadi seperti apa ya?